Siap. Nah, udah. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, ya. Alhamdulillah ya kita ketemu hari ini. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Pak. Ayep sama Ismail, Pak. Oh ya, pada kemana? Ayep itu, Pak, sekarang lagi kena musibah, Pak. Kalau Ismail, barusan katanya izin ada keperluan, Pak. Yang kena musibah ya, Ya, saudara Pak. kita, teman kita, ya saudara Ayep dan yang lainnya barusan Ismail ya, yang kena musibah, moga-moga diberikan kekuatan dan kesabaran. Yang ada izin ya semoga dilancarkan urusannya. Ya, Pak. Dan belum kita mulai, lebih semangat lagi ya, kita berdoa akan lebih semangat dan lebih khusyuk. Dan Bapak minta satu orang di antara kalian memimpin baca doa ya, silakan. KM barangkali. Baik, Pak. Mohon izin perhatian, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Baik, kita lanjut ya dengan materi hari ini. Bentar ya, Bapak akan ngambil materi. Materinya hari ini tentang tabligh ya. Tentang tabligh. Maaf sebentar ya. Materinya tabligh tentang khutbah, kemudian tabligh dan juga dakwah. Bentar akan ditampilkan terlebih dahulu. Maaf salahnya. Materinya. Baik ya, sebelum menampilkan tampilan materi, share screen, barangkali Bapak mau tanya, apakah pernah mendengar kata khutbah, tabligh dan dakwah? Pernah, Pak. Iya. Kalau sudah pernah ya, berarti itu kata tidak asing lagi ya buat kalian. Dan kira-kira apa yang tahu artinya khutbah ya? Ada yang tahu? Gimana, Iya. Pak? Bagaimana? Ada yang tahu artinya khutbah? Ya, baik ya. Kalau tidak, Pak. ya, kalau tidak tahu barangkali kita bahas bersama ya. Ya. Khutbah kan dari kata dari bahasa Arab ya. Coba ya tubuh ya. Kemudian artinya gitu kan menyampaikan atau mengajak untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi khutbah itu lebih spesifik. Kemudian yang kedua ada kata-kata tabligh. Iya, yang akan kita bahas hari ini. Tabligh itu artinya kan dari bahasa Arab juga ya, balagha yubaligh, artinya menyampaikan. Yang ketiga ada kata dakwah, itu kata dai itu, dan dawatan artinya itu kan Jelas awal. mengajak berbuat kebaikan. Ya. Kemudian cara penyebarannya, cara Islam menyebarkan agama Islam kan seperti diketahui bersama ada melalui yang dikenal dengan wali songo ya. Iya. Maaf ya. Kemudian Masya Allah, tabarakallah.
Kenapa jadi tidak muncul ya? Ya, baik barangkali untuk selanjutnya, karena kita belajar perlu pengembangan dalam berbagai hal, barangkali di antara kalian perlu lebih proaktif ya untuk mengembangkan semua. Barangkali perlu di antara kita perlu hari ini mengadakan diskusi lanjut untuk memahami materi yang akan disampaikan hari ini. Misalkan kita berdiskusi kalau bisa, kenapa semuanya ini? Halo? Tidak ada, Pak. Kayak gambaran. Tidak muncul, Pak. Langsung ke folder aja, Pak. Ini apa gimana ini ya? Muncul lagi. Kita berdiskusi saja ya. Dengar? Baik, Pak. Kita buat 3 kelompok saja. Kelompok yang Iya, Pak. kita 3 dan orangnya grup gabung kelompok sedikit. Untuk yang pertama yang membahas tentang khutbah, kemudian kelompok kedua membahas tentang tabligh, dan kelompok yang ketiga membahas tentang dakwah. Iya, siap kan? Siap kalian? Siap, Pak. Ya, nanti untuk kelompok 1 memahami itu definisi daripada khutbah, kemudian syaratnya apa saja, kemudian siapa berkhutbah siapa saja. Kemudian yang kelompok yang kedua menjelaskan atau menganalisis tentang tabligh. Kemudian yang kelompok yang ketiga menganalisis tentang dakwah. Silakan kalian berdiskusi. Bapak kasih waktu 5 menit saja ya. Ya, Pak. Sudah selesai kan berdiskusinya? Silakan. Di antara kalian ada yang memaparkan satu kelompoknya perwakilan saja, memaparkan tentang materi ini. Dirangkum ya, khutbah, kemudian tabligh dan dakwah. Atau ada yang bertanya barangkali? Baik, Pak. Saya dari kelompok 1, Pak, ingin mencoba menyampaikan tentang apa itu khutbah. Mungkin khutbah itu, Pak, semisal dengan ceramah atau pidato, tetapi ada syarat dan ketentuannya, Pak, gitu. Misalkan contoh khutbah Jumat itu kan ada rukun khutbahnya, berbeda dengan pidato gitu, Pak, kan nggak ada rukunnya. Itu mungkin Pak yang saya sampaikan dari kelompok 1, Pak. Iya, iya. Jadi itu pernyataan atau pertanyaan? Itu pernyataan, Pak, hasil diskusi kami, Pak. Betul, ya ada betul sekali, ya bagus, ya kamu sudah bagus, tepat sekali menjawab bahwa khutbah, kemudian tabligh dan juga dakwah itu ada perbedaannya, masing-masing ada ketentuannya. Ya, kemudian yang mau bertanya silakan, barangkali ada yang lebih belum puas. Maaf, Pak. Saya bertanya, Pak. Iya, siapa namanya kamu lupa lagi, Pak? Saya Saifullah, Pak. Iya, baik. Ya, siapa? Silakan bertanya. Apa yang maaf, Pak, rukun khutbah itu apa saja, Pak ya? Oh iya, rukun khutbah. Ya. Dalam khutbah itu kan ada syarat dan rukun ya. Ya, betul, Pak. Tabligh, kemudian dakwah itu ada syarat dan rukun. Dan khutbah itu ada syarat dan rukun. Yang pertama rukunnya itu ya, membacakan hamdalah ya seperti Rabbil alamin, kemudian membacakan tasyahud, kemudian asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya, kemudian membacakan sholawat atas Nabi, kemudian berikutnya membacakan satu ayat saja misalnya ya. Dan terakhir ada ajakan untuk bertakwa ya, wasiat bertakwa. Itu ya rukun khutbah itu seperti itu. Siap, Pak. Gimana? Siap. Iya. Berdoa satu lagi, Pak. Ya, silakan. Siapa? Berdoa pada akhir. Ya. Jerman menambahkan, Pak, untuk khutbah itu rukunnya terakhir berdoa, Pak. Barusan. Oh iya, terima kasih sudah diingatkan. Terima kasih, kamu bagus sekali, luar biasa.
kamu berarti orang anak-anak cerdas ya, luar biasa. Terima kasih, bisa kasih tepuk tangan nih buat anak kita semuanya. Ya, silakan. Oke, bagus sekali ya itu ya. Kemudian barangkali kita makan ya. Yang terakhir ada doa untuk mendoakan orang mukmin dan mukminat, muslimin muslimat di khutbah yang kedua. Bagus sekali, kamu sangat bisa mengkoreksi kesalahan Bapak. Terima kasih ya. Ya, silakan yang bertanya lagi. Ada? Mungkin Pak pertanyaan saya Pak, Ya. boleh Pak nggak Pak? Saya gini Pak, belum dapat memahami secara apa namanya jelas tentang perbedaan dari ketiga materi tadi Pak. Perbedaan khutbah, perbedaan tablik, dan perbedaan apa namanya Dakwah. dakwah gitu Pak. Iya. Bagus ya. Ini Heri ya kalau tidak salah ya. Iya Pak, saya Heri Pak. Bagus. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Ada perbedaan, tentu saja ada perbedaan ya. Untuk khutbah itu pasti ada tempat dan waktu ya. Dan sembarangan orang bisa melaksanakan khutbah. Kalau yang lainnya kan bebas saja, tapi kapan saja boleh. Kemudian dakwah kapan saja boleh. Bahkan dakwah itu setiap orang muslim itu wajib berdakwah oleh kulli muslimin waktu itu muslimin wajib berdakwah, semuanya tidak ada ketentuannya. Kalau khutbah itu kan ada syaratnya, ada rukunnya. Waktunya itu misalnya kan ada khutbah Jumat, khutbah nikah, kan ada waktu tertentu. Khutbah Idul Fitri, Idul Adha, dan lain-lainnya. Barangkali ya kita persingkat saja. Seperti itu kira-kira jawabannya, Heri. Bagaimana? Saya pahami? Pak, dapat dipahami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, untuk hari ini barangkali sudah cukup ya pertemuan kita dari pelajaran PI ini. Dan untuk penutup kegiatan ini, ya Bapak simpulkan saja bahwa yang pertama, khutbah, tabligh, dan juga dakwah itu sebenarnya merupakan hak dan kewajiban kita semua sebagai orang muslim untuk menyampaikannya, dan tujuannya sama, mengajak meningkatkan keimanan ketakwaan, mengajak berbuat baik dan menjauhi larangan Allah, kemudian juga Suaranya di mute, Pak. Suaranya Pak. Suaranya diaktifkan, Pak. Aktifkan Pak suaranya Pak. Ya, kemudian untuk selanjutnya tugas buat kalian ya nanti seperti yang sudah Bapak buatkan di LKS, silakan kalian isi dengan baik ya tentang yang berkaitan dengan materi ini. Minggu depan Bapak akan periksa. Siap kan? Sudah Baik siap? Pak, baik siap. Ya, kalau sudah siap, sekian saja ya pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Dan kita tutup bersama-sama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacau. Ya, terima kasih Pak Abdul Hakim ya yang sudah Abdul Halim, oh ya, maaf. Kadang-kadang acak-acakan. Oke, Bapak Ibu, ini tadi penampilan dari Pak Abdul Halim. Ini mungkin tadi yang diminta oleh Bu Indri penting ya, kemudian coba dulu supaya ketika melaksanakan peer teaching sudah siap ya. Ini jadi pengalaman, kan masih ada lagi kesempatan besok ketika ada PPL ya. Nah, PPL itu besok sungguh-sungguh dengan anak-anak. Tapi kan perlu disiapkan juga sehingga nanti ketika tampil memang dalam keadaan sudah siap semuanya, gitu ya. Siap, Pak, siap. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, ini fokus lagi. Nah,
kesimpulannya hari ini untuk kali ini kita awali dulu dengan yang baru saja tadi tampil 2 orang. Yang pertama Pak Hilman ya. Monggo silakan untuk Pak Hilman. Pak Yun bisa memberikan masukan untuk Pak Hilman. Pak Yun. Alhamdulillah Pak Agung juga bisa gabung dengan kita. Alhamdulillah sudah di tengah-tengah kita. Nanti kita juga akan mintakan sarannya, tapi diawali dari Pak Yun dulu. Pak Yun, silakan Pak Yun. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di penampilan tadi Pak Hilman secara umum sudah baik ya, penampilan dari Pak Hilman. Saya melihat tadi ada satu yang mungkin belum terlaksanakan, persepsi di awal itu kayaknya belum tersampaikan untuk untuk menyampaikan kepada materi yang akan diajarkan kepada siswa. Satu itu. Yang kedua, evaluasi di akhir untuk mengecek atau untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran bisa diserap oleh siswa. Saya kira mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini Pak Hilman, masukan dari terima kasih Pak. Dari Pak Yun ya. Makasih Pak Yun. Ya, masukannya diterima. Satu lagi komen untuk Pak Hilman. Ini dari mungkin Bu Yani, silakan Bu Yani. Ya, terima kasih. Apa ya? Aduh, mohon maaf ya Pak Hilman. Dari yang saya Nggak apa-apa Bu. ya, dari yang saya perhatikan tadi, jadi Bapak langsung menyampaikan materi gitu kan. Baiknya atau bagusnya diberikan pertanyaan dulu kepada siswa. Nanti kalau siswa menjawab atau menjelaskan, baru Bapak memberikan penguatan dari jawaban siswa. Itu mungkin Pak. Materinya tidak kita langsung memberikan, tapi semacam pertanyaan pemantik dulu kepada siswa gitu Pak. Ya. Terima kasih Bu Yani. Mati Pak. Eri, silakan Pak Eri. Ya Untuk Pak. Pak Abdul Halim. Baik Pak, terima kasih Pak. Mohon izin menyampaikan masukan untuk Pak Abdul Halim. Yang pertama, mungkin dari sisi teknis kurang persiapan aja, yang mana yang tadinya sudah direncanakan mungkin tidak dapat diimplementasikan seperti itu. Yang pertama. Dan yang kedua, dari sisi penyampaiannya agak kurang komunikatif aja mungkin dengan siswa di awalnya. Kalau kesininya ke akhirnya sudah ada komunikasi interaktif antara guru dengan siswa, tapi di awalnya belum Bapak langsung saja menyampaikan ke materi yang dibahas seperti itu Pak. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ini Pak Eri, udah bagus ini masukannya ya. Oke. Monggo Pak Agung, digongi Pak Agung. Ini dua Bapak Ibu yang maju, Bapak-bapak yang maju ini silakan Pak Agung barangkali ada masukan. Terima kasih. Sudah dengar suara saya Bapak Ibu semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Yang pertama Pak Hilman dan yang kedua Pak Hilmi ya. Halim. Ya. Pak Halim, ini saya sebagai audien itu saya merasakan kok pembelajarannya kayak saya dulu sekolah di SMA ya tahun 90-an gitu ya, tahun 90.
90-an. Tidak terasa bagaimana proses pembelajaran yang sekarang itu kan tuntutannya TPAJK. Nah, ini saya belum merasakan itu, ya, belum merasakan itu. Kayak masih saya mendapatkan materi kayak zaman saya sekolah gitu ya. Pola pola penyampaian gurunya itu. Ya. Dan ini saya kira Pak Abdul Halim dan Pak Hilman bisa berbenah ya, bisa berbenah untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini ya, menyesuaikan kondisi saat ini ya, biarpun usia saya dengan Pak Abdul Halim tidak beda jauh ya. Jadi mungkin Pak Halim juga waktu sekolah juga mungkin di tahun 90-an ya. Ya. Begitu pula Pak Hilman ya. Jadi ini perlu dilatih Pak. Perlu dilatih untuk terkait dengan teknologi. Jadi yang namanya teknologi itu dicoba terus-menerus. Kalau tidak dicoba terus-menerus, ganggu. Jadi teknologi ini perlu dilatih berkali-kali ya. Jadi memang kita ajaknya berlatih ya, sebelum sebelum tampil itu bisa berlatih dengan yang Zoom gratis ya. Cukup 1-2 orang pesertanya bisa ya. Jadi nanti biar Pak Abdul Halim dan Pak Hilman ini lebih menguasai teknologinya. Terus juga perlu diperhatikan untuk audiennya. Untuk audiennya ini perlu digerakkan, jangan audiennya dibiarkan diam. Pak Halim dan Pak Hilmi ya, itu ya Pak Hilman, Pak Halim dan Pak Hilman ya. Ini lebih banyak untuk bisa menggerakkan peserta didik. Peserta didik harus lebih bagus. Ini khusus untuk Pak Halim ya. Kalau memang di rumah sinyalnya bagus, bisa nyari tempat yang sinyalnya bagus, Pak. Ya, boleh cari tempat sinyal yang kira-kira bagus. Ya. Terus di mana? Apakah di kecamatan yang kira-kira ya di bawah tower lah, gitu ya, di bawah tower ya, supaya nanti penampilannya bagus. Lalu backgroundnya ini kalau bisa ya buat background yang tidak asli ya. Kasih background virtual itu kan banyak sekali ya. Iya. Jadi atau bikin sendiri background virtualnya. Nah, background virtualnya bikin sendiri. Ya hanya tulisan sederhana kayak saya ini di belakang ini kan PAI gitu ya. Ini kan gampang sekali dibuat dari PPT, ditempelkan gitu aja dalam bentuk gambar. Jadi lebih berkreasi begitu ya. Tampilannya tampilan asli semua ya. Dibuatlah yang bagus-bagus gitu ya. Untuk orang melihat itu lebih nyaman, lebih enak ya. Ya bukan berarti tampilan real tidak bagus gitu ya. Otentik gitu ya, tapi tetap lebih menarik ya, di belakangnya bagus ya. Saya kira itu Pak Budi ya dari saya untuk kedua mahasiswa yang tampil pada malam hari ini. Pak Agung. Matur nuwun Pak Agung. Ini untuk tambahan dari saya untuk Pak Hilman ya maupun Pak Halim. Untuk Pak Hilman tadi sudah dapat masukan dari Pak Yunjun ya. Ini perlu persepsi Pak ya. Jadi tadi malah lupa berdoa kalau nggak salah ya.
belum berdoa, kemudian apersepsi. Nah, yang penting itu Pak, nanti saat apersepsi itu pentingnya materi ini, sehingga nanti anak itu bisa antusias untuk mengikuti. Ya, misalnya Pak, ini kan yang sedang tren-tren sekarang ini, kan tadi tentang apa namanya, dengan orang tua ya, durhaka, apa namanya, berbakti kepada orang tua ya, dan guru. Justru mungkin kalau modelnya PBL tadi Pak, kan ya kasih problem anak. Kan menurut RPP yang saya baca dari Bapak kan PBL ya, kasih problem. Misalnya video anak yang nakal pada orang tuanya misalnya. Kemudian yang satunya video anak yang di sekolah itu juga diatur oleh guru. Susah. Nanti dicari di YouTube mungkin bisa ya. Nah, kemudian nanti ini kan nanti masalah berarti itu. Kemudian nanti anak-anak diminta dibuat kelompok. Nah, bagaimana anak-anak kalau ada masalah seperti ini? Dan ini real terjadi di masyarakat. Nah, ini gimana menurut pandangan Islam? Bagaimana perintah di agama untuk berbakti kepada orang tua. Kemudian pentingnya berbakti kepada orang tua. Kemudian bagaimana cara berbaktinya? Apa hikmahnya? Nah, kalau seperti itu, berarti yang belajar justru anak-anak. Kita hanya memfasilitasi saja dengan video itu tadi, bekalnya hanya video diputer, ini kasih itu masalah seperti ini, bagaimana? Nah, begitu juga masalah